Pemerintahan, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di sini kami ingin memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, yaitu pemahaman materi tentang bela negara untuk kemajuan bangsa. Kenalkan, saya Tia Putri dengan NPR 2532060. Perkenalkan, nama saya Cinta Ayudhya, NPM 25320022. Perkenalkan, nama saya Lilita Febrianti dengan NPM 25320161. Bangsa Indonesia lahir dari perjuangan panjang melawan penjajahan. Perjuangan itu kini diwujudkan dalam bentuk bela negara. Bela negara yaitu tindakan atau perilaku warga negara untuk mempertahankan bangsa dan negara. Pada masa kini, bela negara bukan hanya sekedar mengangkat senjata untuk menghadapi agresi militer, tetapi berjuang dalam pembangunan nasional untuk memberikan kemakmuran, keadilan, dan kemandirian bangsa dan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional dalam mempertahankan negara, bela negara adalah tindakan, sikap, dan perilaku warga negara yang dijiwai dan dengan kecintaan negara Republik Indonesia. Adapun dasar hukum bela negara, yang pertama dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 Ayat 1, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 Ayat 1, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertahanan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengolahan Sumber Daya Nasional dalam Pertahanan Negara. Yang keempat, MAP MPR Nomor 6 MPR tahun 1973 tentang konsep dasar wawancara untuk pembelaan negara. Yang kelima, dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar ideologi dan konstitusional pertahanan negara. Tujuan bela negara dalam aspek pertahanan yang pertama, melindungi kedaulatan negara dari ancaman luar dan dalam. Yang kedua, menjaga keutuhan wilayah NKRI. Dan yang ketiga, mempertahankan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam aspek pembangunan dan kemakmuran, yang pertama mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, menumbuhkan semangat nasionalisme, disiplin, dan tanggung jawab sosial. Dan yang ketiga, meningkatkan daya saing bangsa di era globalisasi. Dasar negara yang pertama cinta tanah air, yaitu kesetiaan kepada bangsa dan negara, menjaga kehormatan nasional dan menghargai simbol-simbol kenegaraan. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu memahami hak dan kewajiban serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu menanamkan nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial dalam pedoman hidup. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara, yaitu mempunyai kemampuan dasar fisik, mental, dan intelektual untuk menghadapi berbagai tantangan nasional. Bela negara dalam konteks kemakmuran bangsa. Kemakmuran bangsa adalah keadaan di mana rakyat hidup sejahtera secara ekonomi, sosial, dan spiritual dengan hasil pemerataan pembangunan. Bela negara dalam konteks ini berarti berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional untuk kesejahteraan kolektif. Hubungan bela negara dengan kemakmuran bangsa. Bela negara dan kemakmuran bangsa memiliki hubungan yang sangat erat dan saling memengaruhi. Kedua konsep ini tidak dapat dipisahkan karena tujuan akhir bela negara bukan hanya mempertahankan eksistensi bangsa, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Implementasi bela negara
dalam lingkungan kampus kita bisa melakukan dengan cara menjaga kedisiplinan dan integritas akademik. Yang kedua, kita bisa melakukan dengan cara mengikuti kegiatan sosial, bakti masyarakat, dan pengabdian. Yang ketiga, kita bisa melakukan dengan cara pencegahan penyebaran hoax dan intoleransi. Yang kedua, kita bisa mengimplementasikan bela negara dalam lingkungan masyarakat, yaitu dengan mengikuti kegiatan sosial dan lingkungan, bergotong royong, dan menegakkan keadilan dan hukum di kehidupan sehari-hari kita. Yang ketiga, dalam lingkungan pekerjaan, kita bisa melakukan pekerjaan dengan profesional, jujur, dan inovatif. Yang kedua, kita bisa melakukan pekerjaan yang menghasilkan produk dan pelayanan yang dapat meningkatkan kemandirian negara. Peran mahasiswa dalam bela negara untuk kemakmuran bangsa. Yang pertama, sebagai agen perubahan atau agen of change, yaitu dengan mendorong reformasi politik dan sosial yang adil. Yang kedua, dengan menciptakan inovasi teknologi yang mensejahterakan rakyat. Yang kedua, ialah sebagai agen penerus, yaitu agen of continued, yaitu menjabarkan nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme. Yang ketiga, sebagai agen pemersatu bangsa atau agen of unit, yaitu dengan melakukan solidaritas antar umat, suku, bangsa, dan agama, dan menolak intoleransi dan pembulian antar agama. Jadi kesimpulan dari materi kami ialah bela negara menjadi kewajiban setiap warga untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa. Dengan semangat bela negara tersebut, masyarakat berperan aktif dalam pembangunan, pertumbuhan nasionalisme, dan kemakmuran bersama. Dan dengan demikian, terciptalah bangsa yang maju, adil, dan sejahtera.